Seorang balita berusia 1,5 tahun di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia dengan luka di wajah dan kepala. Tragisnya, korban tewas diduga akibat dianiaya ibu kandungnya sendiri. Nur Kaidatul Zakiyah, balita berusia 18 bulan warga desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah diduga dianiaya ibu kandungnya. Korban mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Peristiwa bermula saat sejumlah tetangga mendengar tangis histeris ibu kandung korban Nur Laila yang meminta tolong karena anak bungsunya tak sadarkan diri. Sementara itu, ayah korban yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak berada di rumah saat peristiwa penganiayaan terjadi. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun beberapa jam setelah menjalani operasi, nyawa sang balita tidak tertolong. Korban meninggal diduga karena mendapatkan kekerasan dari sang ibu. Menurut paman korban, ibu almarhum balita malang tersebut telah lama mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi pada lebam gitu. Pada biru tuh di sini. Pada biru. Lah, menurut informasi sama ibunya dipukul bagian apanya? Kalau masalah ini nggak ada yang tahu sih. Oh, nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Ya. Cuma hari itu ibunya sempat marah sama anak itu ya. Malah nangis itu saking apa ya, ada agak sadarnya itu bahwa anak seperti itu sudah nggak bisa apa-apa. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ibu kandung korban melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Dia mengalami depresi atau gangguan jiwa? Untuk sementara kita belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena kita harus melakukan pemeriksaan kepada dokter yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan. Hingga kini polisi masih kesulitan meminta keterangan dari ibu korban karena kerap pingsan dan tidak sadarkan diri. Dari Brebes, Jawa Tengah, Suparji Rasban, Metro TV. Nasib malang menimpa Nur Kaidatul Zakiyah. Bocah berusia 1,5 tahun ini meregang nyawa setelah dianiaya oleh ibu kandungnya. Nur menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Walet, Cirebon, Kamis malam dengan luka lebam di sekujur tubuh mungilnya. Korban merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, putri pasangan Nur Laila dan Sofiuddin warga Brebes, Jawa Tengah. Kasus kekerasan terhadap anak ini baru dilaporkan ke polisi Jumat pagi. Usai divisum, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Luwung Gede pada Jumat siang. Saat prosesi pemakaman berlangsung, pelaku yang juga merupakan ibu korban tak sadarkan diri. Sementara sang ayah yang bekerja sebagai buruh serabutan menyerahkan kasus ini kepada kepolisian dan pasrah terhadap nasib malang yang menimpa putri bungsunya. Sementara kerja sebentar aja, udah gitu aja. Pokoknya sekarang tenang aja. Yang udah terjadilah. Semuanya kita serahkan kepada Yang Kuasa. Hanya Allah yang tahu. Mohon maaf, menanyakan apa? Saya semuanya udah serahkan kepada Allah. Sudah ada garisnya kehidupan saya, Yang Kuasa. Kita ikhlaskan saja dengan kejadian. Insya Allah ya, sebagai pelajaran, udah itu aja. Sementara itu, kepolisian Polres Brebes telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus penganiayaan ini, yaitu ayah korban, tetangga korban, dan pelaku. Namun polisi masih kesulitan memeriksa pelaku karena kondisinya yang tidak stabil. Rencananya pelaku akan menjalani tes kejiwaan karena pelaku mengalami depresi setelah melahirkan putri bungsunya. Tindakan kami telah melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan rumah sakit untuk mengambil visum dan orang tua korban dari pihak laki-laki, bapaknya dan ibunya sendiri. Pelaku sampai sekarang tidak bisa diambil keterangan karena masih dalam keadaan trauma, belum sadarkan diri. Apa latar belakangnya dia mengalami depresi atau gangguan jiwa? Untuk sementara kita belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena kita harus melakukan pemeriksaan kepada dokter yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan daripada pelaku. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan apakah ada pelaku sakit jiwa
jiwa atau lain sebagainya. Karena kondisi kejiwaannya, pelaku tidak ditahan, melainkan dipulangkan terlebih dahulu ke rumahnya. Namun pendamping pelaku meminta agar ia terus diawasi agar tidak melakukan perbuatan yang sama terhadap anak-anaknya yang lain. Belum bisa diajak berkomunikasi, jadi atas koordinasi dengan pihak Polres, sementara dibawa pulang dulu, tapi dalam perawatan. Besok dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke dokter jiwa. Tetapi keluarga menjamin supaya pelaku tidak melarikan diri. Apa tidak membahayakan anak lainnya? Mudah-mudahan tidak membahayakan, tetapi keluarga sudah kita pesankan untuk selalu menjaga pelaku, dan si anak lainnya dari pelaku itu kita titipkan kepada keluarga lainnya. Menurut kerabat korban, sejak melahirkan anak ketiganya, kondisi kejiwaan pelaku tidak stabil. Ia kerap melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan.